selamat sore. Apa kabar kalian semua pemirsa? Saya harap kalian semua baik-baik aja di sore hari ini ya. Nah, hari ini kita membahas apa Kak Sri? Hari ini saya membahas satu video yang buat saya tuh menangis hari ini pemirsa. Video apa sih Kak Sri? Jadi ada satu kejadian atau case di Sumatera Selatan itu. Jadi ada pasien yang udah kritikal ya. Pasien ini pula anak kecil yang dibawa sama orang tuanya tuh ke rumah sakit. Tapi sama pihak rumah sakit itu kayaknya kok dipersulit gitu. Alhasil katanya mereka ini nggak dapat bantuan apa-apa, nggak dapat pertolongan apa-apa ya. Jadi itu yang kita membahas hari ini. Nah, di video ini juga saya agak terkejut juga karena ternyata sistem di Indonesia itu sekarang udah berubah gitu ya. Apa sih Kak Sri yang mau kita bahas hari ini? Jom kita tengok dulu video yang mau kita tengok hari ini pemirsa. Oke pemirsa, sebenarnya tengah viral juga di TikTok, kalian boleh tengok videonya ya. Tapi saya ambil satu saja pemirsa, jom kita tengok ini. Kami lagi jadi rumah sakit ini tak galaknya nolongi kami. Nah, rumah sakit sabutan. Kami lagi cak ini ya Allah, adik aku lagi cak ini. Nah, tidak katanya perawat dokter psikop pun yang nolong kami. Ya, keluarga aku galau ini ya Allah. Dokter psikop Oke pemirsa, untuk translate saya pun tak berapa paham, tapi tadi saya tengok di beberapa account yang kebetulan tuh mentranslate ucapannya itu. Jadi adiknya tuh kayak kritikal, tapi nggak ada pihak rumah sakit, dokter, perawat, siapapun nggak ada yang datang menolong. Kalau kalian tengok di video itu juga cukup memprihatinkan ya. Itu hospital tuh macam sudah hospital susah ngesot, ya kan, suster ngesot yang nggak ada penghuninya gitu. Yang ada cuma keluarga si pasien yang meminta bantuan ini gitu. Satu perawat pun nggak ada nampak, nggak ada dokter, nggak ada apa semua. Nah, ini pengalaman saya dulu waktu saya kerja di rumah sakit. Nggak tahu lah selepas ini apakah saya boleh diterima lagi di rumah sakit kerja atau tidak. Kebanyakannya ya di rumah sakit tuh mungkin di mana saya nggak tahu lah keseluruhannya. Cuma ada bedanya. Saya di sini bukan membedakan rumah sakit Malaysia dengan Indonesia, enggak. Saya hanya memberi gambaran kepada kalian ya melalui pengalaman saya. Saya dulu kerja di hospital. Itu tuh kita perawat ini, kalau misalkan udah selesai dokter visit biasanya tuh paling lambat pukul 10 malam. Kalau udah selesai dokter visit, kita akan tidur semua. Tidur semua. Jadi kalau jadi itu harus keluarga pasien lah yang tengok-tengok tuh kalau misalkan cairan infusnya itu habis ya, mereka harus membangunkan perawat gitu. Harus membangunkan nurse untuk mengganti cairan infusnya. Kalau nggak dibangunkan ya udah naiklah darahmu di situ. Apakah ini berlaku untuk semua rumah sakit? Saya nggak tahu. Nah, bezanya, saya dulu bersalin di hospital Malaysia, ya. Kebetulan 3 anak saya pun saya bersalin di hospital Malaysia juga, hospital kerajaan tuh. Apakah memang di ruangan bersalin? Saya tidak tahu lah, karena kita kan ibu bersalin ini agak butuh pengawasan yang ekstra juga. Tapi saya tak nampak dia tidur, tahu? Saya tak nampak. Sebab ada satu kali tuh saya demam menggigil, saya beranikan untuk jalan. Minta obat, saya menggigil gitu, demam. Itu tuh pukul 2:30 pagi. Saya nampak ada 2 nurse, satu misi di sana, bidan dengan perawat beda bajunya pemirsa. Jadi saya nampak mereka itu menulis kayak laporan-laporan gitu pemirsa, mereka nggak tidur gitu. Jadi kalau udah 2:30 pun kita bangun minta obat, mereka tuh standby. Apalagi kalau depan kita tuh ada bel, kita tekan aja mereka akan datang gitu pemirsa. Beda dengan di sini. Gitu. Apakah ini untuk semua rumah sakit atau hanya rumah sakit di daerah saya, nggak tahu lah. Ada juga beberapa nurse nih, kalau kita bangunkan dia tuh kayak merungut gitu, kayak nggak ikhlas buat kerja kalau kita bangunkan gitu pemirsa ya. Makanya kebanyakannya kalau kita mau pergi tandas pun gitu ya kan, kalau udah pukul-pukul macam itu udah kayak nggak ada lagi tanda-tanda kehidupan gitu, semuanya tidur. Oke. Jadi dia ini tuh datang dari informasi yang saya baca, dia ini datangnya pukul 00.30. So kita baca, jom pemirsa. Video viral pasien kritis disebut tak dilayani rumah sakit umum daerah OKU, bukan orang kurang upaya ya. Pokoknya ini kayak ada singkatannya daerahnya itulah. Ini di Sumatera Selatan dan ini faktanya katanya. Sebuah video yang memperlihatkan pasien anak disebut tidak dilayani rumah sakit daerah Muara Ogan Komering Ulu. Jadi OKU itu Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan, viral di media sosial. Tampak di video anak perempuan menangis saat meminta tenaga medis memberikan pertolongan kepada adik laki-lakinya yang kritikal. Anak tersebut hanya terbaring di tempat tidur dikelilingi keluarganya. Hidung anak itu bahkan tampak mengeluarkan darah. Oh my God.
Jadi gini kata kakaknya ya, di video itu tadi artinya pemirsa ya. Kami meminta bantuan kepada rumah sakit ini, tapi tidak ada yang memberikan bantuan, ungkap perempuan itu sambil membersihkan darah dari hidung anak tersebut. Ya, dia udah mimisan ya. Perempuan itu juga mengatakan tidak ada satupun perawat atau dokter yang menolong. Dia mengklaim hanya keluarganya yang berada di rumah sakit daerah tersebut. Kalau kalian tengok di videonya memang nggak ada tanda-tanda kehidupan. Macam saya bilang kayak hospital suster ngesot ya kan, nggak ada. Oke? Nah karena videonya itu udah viral, kalau di Indonesia memang no viral, no justice. Begitulah dia. Jadi kata pihak rumah sakit pula, kita harus mendengarkan dua pernyataannya ya. Dari pasien kita udah dengarkan, sekarang kata pihak rumah sakit. Sekretaris Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan di Oku Selatan, Meila Sari, namanya Melia Sari, buka suara. Pihaknya mengungkapkan kejadian dalam video tersebut terjadi pada Selasa tanggal 1 bulan 10. So maknanya hari apa nih? Hari ini hari 3 hari bulan kan? Kamis, maknanya hari Selasa ya. Memang benar pasien datang ke rumah sakit Muara 2 pukul 00.30 dan dirujuk klinik Isma. Dari rujukan, jadi dia tidak pergi dulu ke klinik Ismadana, dari klinik dirujuk ke hospital ya. Terus keluarga pasien kemudian membawa anak laki-laki tersebut masuk ke ruang UGD unit gawat darurat. Pasien lalu menjalani perawatan bersama dokter dan perawat. Oke. So maknanya ada kontra, kata keluarga pasien, mereka tuh nggak dilayani sama sekali. Tapi kata pihak rumah sakit, mereka pasiennya itu udah bawa ke ruang UGD, udah ditangani juga sama dokter sama perawat. Dokter lalu menyarankan pasien yang muntah darah untuk mendapatkan rujukan ke Rumah Sakit Batu Raja di Kabupaten Ogan Komering Ulu menggunakan sistem rujukan terintegrasi pemirsa atau SIS rute. Karena saat itu sudah malam, dokter memberitahu keluarga pasien mengenai proses rujukan akan sedikit lama ya. Kalau dia terintegrasi ini, saya pun heran kenapa dia pakai rujukan terintegrasi sementara pasiennya udah kritikal. Bukankah dia harus mendapatkan rujukan yang memang harus segera ditangani? Ini pun saya heran. Oke. Dokter pun menanyakan apa keluarga pasien memiliki kenalan di rumah sakit, tujuannya dapat membantu proses rujukan diterima lebih cepat. Ini Indonesia yang kalian harus tahu ya. Di Indonesia itu kalau kalian nggak ada, pertama dulu kalian harus ada uang. Kedua harus kalian ada kenalan. Yang ketiga kalian harus ada kuasa. Kalau kalian ada uang, gak ada kenalan, alamatnya tetap aja. Macam ini pun katanya proses perujukannya akan lama. Tapi kalau kalian ada kenalan, oh my god. Tapi kalau ada kenalan di rumah sakit itu mungkin boleh cepat. Jadi pasien tuh nggak penting nyawanya, nggak penting. Kalau ada kenalannya cepatlah dia. Walaupun dia kritikalnya, kalau nggak ada yang dia kenal ya udah kamu nunggu aja tuh mengantri naik ke atas berjumpa Bapak di surga katanya gitu. Namun saat pasien akan dipasang infus dan oksigen, keluarga menolak tindakan tersebut karena mereka mendengar sistem rujukan bersifat menunggu tidak bisa cepat, ujar Melia Sari. Heran saya, aduh gimana sih? Harus ada dulu saudara kita di hospital baru kita itu cepat diproses, ya kan? Usai menolak diinfus, keluarga membawa anak laki-laki itu keluar UGD. Situasi saat mereka berada di Selasa rumah sakit untuk menunggu kendaraan jemputan itulah yang direkam dan dibagikan ke sosial media. Gila, harus ada orang dalam, harus ada kenalan, baru bisa diproses dengan cepat. Welcome to Indonesia. Lepas itu pemirsa udah viral, udah ada keterangan dari pihak rumah sakit. Apa lagi? Karena rumah sakit umum daerah ini tuh dikelola oleh pemerintah daerah, ya. Oke pemirsa, saya lanjutkan. Baterai saya habis, tapi tanggung, ya. Karena videonya itu udah viral, jadi pihak pemerintah daerah di Oku itu memohon maaf kepada keluarga dan juga masyarakat atas video beredar terkait pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Muara 2 ya. Dan ini menjadi perhatian apabila benar ada pelanggaran akan diberi sanksi. Ujung-ujungnya seperti itu, meminta maaf pemirsa. Nah, di sini saya mau jelaskan sedikit kepada kalian pemirsa ya. Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit menyebutkan Rumah Sakit Umum Daerah adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat yang diselenggarakan dan dikelola oleh pihak pemerintah daerah. Jadi itulah artinya Rumah Sakit Umum Daerah. Jadi dia itu menerima rawat inap, rawat jalan dan juga gawat darurat ya. Nah, Rumah Sakit Umum Daerah. Rumah Sakit Umum Daerah wajib layani penyakit berat. Menteri Kesehatan ya
menginstruksikan rumah sakit umum daerah minimal harus memiliki 7 dokter spesialis untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat yang merata. Dokter spesialis yang menjadi prioriti pemenuhan di rumah sakit utamanya spesialis penyakit yang menjadi penyebab kematian terbanyak di Indonesia, antaranya lain spesialis onkologi, penyakit kanker, jantung, pembuluh darah, neurologi, dan penyakit stroke, serta spesialis nefrologi untuk penyakit ginjal. Jadi heran saya kenapa kok dia kan minimal tuh harus ada dokter spesialis seperti ini. Ini tuh kayak spesialis pembuluh darah gitu, spesialis pembuluh darah. Kayak ada mimisan keluar dari sana, apakah ada pembuluh darahnya yang pecah atau bagaimana, kan harus ada dokter spesialisnya ya pemirsa. Jadi begitulah dia pemirsa. Ya, di Indonesia ini pemirsa, jadi buatlah anak kalian 20, letak di instansi kesehatan, pendidikan, keamanan, pokoknya letak semua sesuatu. Jadi hidup kalian bisa mulus untuk ngurus apa-apa saja. Kalian tahu tak pemirsa, orang Indonesia kenapa sih banyak kali berobat di Malaysia? Sementara jumlah rumah sakit di Indonesia ini dihitung dari 7 Februari 2024. Itu tuh ada 3.168 unit rumah sakit. Belum lagi ada puskesmas, ada klinik-klinik Pratama, ya kan? Banyak fasilitas kesehatan yang ada di Indonesia. Sementara di Malaysia cuma ada berapa kalian tahu? Rumah sakit pemerintah itu cuma ada 148 rumah sakit. Sementara swasta ada 207 rumah sakit. Tapi berapa juta rakyat Indonesia setiap tahunnya datang berobat ke Malaysia. Jadi banyaknya fasilitas kesehatan itu nggak menjamin warganya akan meningkat taraf kehidupannya kalau pelayanan kesehatannya jenis seperti ini. Betul tak? Jumpa lagi di cerita Kak Sri berikutnya. Bye bye.